Sobat bisnis, di video Make It Easy sebelumnya kita udah ngebahas mengenai tren IT security di 2025. Nah, sekarang kita akan pelajari 5 strategi IT security di tahun 2025. Di era digital seperti sekarang, serangan cyber bukan lagi soal jika, tapi kapan itu terjadi. Tahun 2024 aja nih udah tercatat peningkatan ancaman cyber yang luar biasa. Dengan banyaknya perusahaan besar hingga sektor pemerintahan jadi korban. Memasuki 2025, landscape ancaman ini akan semakin kompleks dengan teknologi baru seperti IoT, AI, dan semakin masifnya adopsi cloud. Jadi, apa yang harus dilakukan perusahaan untuk melindungi data dan sistem mereka? Nah, di video ini nih, kita akan membahas 5 strategi penting untuk memperkuat IT security di tahun 2025. Yuk, simak baik-baik dan pastikan bisnis kamu bisa menghadapi ancaman cyber di masa depan. 1. AI and Machine Learning untuk mendeteksi ancaman. Banyak perusahaan sekarang mulai mengandalkan otomatisasi untuk meningkatkan kecepatan dalam mendeteksi dan merespon ancaman. Mengingat ancaman cyber datang dari berbagai sumber nih. Otomatisasi jadi sangat penting untuk mengurangi resiko dan meminimalisir kerusakan. Dengan otomatisasi, proses keamanan jadi lebih cepat dan lebih efisien. Sehingga tim IT bisa fokus menangani masalah yang lebih kompleks tanpa harus terjebak dalam deteksi ancaman yang manual. Ini sangat membantu dalam dunia yang semakin cepat dan penuh tantangan seperti sekarang. Yang kedua, Zero Trust Architecture. Salah satu tren yang lagi naik daun nih sekarang adalah Zero Trust Architecture. Yang intinya adalah tidak ada yang bisa dipercaya, baik itu orang dalam perusahaan maupun yang di luar perusahaan. Jadi meskipun seseorang sudah berada di dalam sistem atau jaringan perusahaan, sistem tidak akan memberi kepercayaan penuh nih, tanpa verifikasi. Di tahun 2025, semakin banyak perusahaan yang bakal pakai pendekatan ini untuk memastikan bahwa semua akses ke sistem atau data hanya diberikan setelah melakukan pengecekan yang lebih ketat. Dengan begitu, potensi ancaman dari dalam maupun luar bisa lebih terkontrol dengan lebih baik. 3. Jaringan IoT yang aman. Memilih jaringan IoT yang aman itu sangat penting buat ngejaga data pribadi atau perusahaan tetap terlindungi. Selain itu juga membantu mencegah serangan DDoS dan melindungi keamanan fisik serta cyber. Kita perlu nih buat mastiin perangkat IoT yang terhubung nggak jadi pintu masuk bagi hacker atau peretas untuk merusak sistem. Jadi, menjaga keamanan perangkat IoT sama pentingnya dengan menjaga keseluruhan jaringan dan data perusahaan. Yang keempat, pastikan keamanan cloud yang kuat. Keamanan cloud itu tuh penting banget untuk melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah atau kebocoran data. Selain itu juga keamanan ini juga membantu menjaga agar data tetap aman dan utuh, serta memastikan data bisa diakses kapan saja tanpa gangguan. Ini juga berperan dalam mencegah serangan cyber, mematuhi regulasi yang ada, dan menjaga agar bisnis tetap berjalan dengan lancar. Lebih jauh lagi nih, jika data aman, perusahaan bisa mengurangi resiko dan biaya yang timbul akibat pemulihan dari serangan. Jadi bisa lebih efisien dalam mengelola biaya operasional. Yang kelima, meningkatkan ketahanan cyber. Ketahanan cyber penting untuk melindungi organisasi atau perusahaan dari ancaman digital yang semakin canggih. Caranya adalah dengan melindungi data penting, memberi pelatihan tentang keamanan cyber kepada karyawan, dan pastikan keamanan terintegrasi dalam setiap proses bisnis. Seiring berkembangnya ancaman cyber, menjaga ketahanan cyber bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa melindungi perusahaan kita dari kerugian yang besar. Jangan tunggu sampai terlambat. Mulailah memperkuat sistem keamanan kalian sekarang juga. Jika kalian punya pertanyaan atau ingin tahu lebih banyak, jangan ragu nih untuk tinggalkan komen di bawah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share channel kami, dan jangan lupa nyalain loncengnya biar gak ketinggalan sama video-video kami berikutnya. Bye-bye!